Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sebelum kita masuk ke kitab Syarh Sunnah, sedikit tentang Al-Imam Al-Barbahari. Agak unik tentang beliau, berbeda dengan imam-imam yang lain. Para ulama rata-rata ketika wafat disolati oleh ribuan kaum muslimin, bahkan Syekh bin Baz sampai mencapai jutaan kaum muslimin. Nah, imam kita yang satu ini, Al-Imam Al-Barbahari, hanya disolati oleh satu atau dua orang, ya. Di rumah seorang wanita tua, nenek-nenek. Kenapa begitu? Kita tahu siapa beliau. Beliau mirip-mirip Syekhul Islam Ibn Taymiyah, mirip-mirip Syekh Albani. Apa? Keras kan terhadap ahlul bidah. Keras kan, sangat keras sekali. Bid'ah, syirik. Maka dibenci oleh ahlul bidah, dan nasibnya mirip-mirip Syekhul Islam. Syekhul Islam di penjara, beliau dikejar-kejar, beliau bersembunyi. Nah, dalam persembunyian itulah, di rumah seorang nenek-nenek itulah beliau wafat. Dan begitulah orang-orang saleh, para ulama, sama dengan para nabi, para rasul, berbeda-beda nasib di dunianya. Ada yang kaya raya luar biasa seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, pejabat tinggi seperti Nabi Yusuf. Ada yang terlunta-lunta, miskin, rumah saja tidak punya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nabi Isa bersama ibunya. Ada yang sakit bertahun-tahun, Nabi Ayyub. Nasib di dunia berbeda-beda. Yang sama adalah nasib di akhirat. Nasib di akhiratnya seluruh para nabi, para rasul, orang-orang soleh sama, masuk surga, mendapatkan kenikmatan yang ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Itulah kenikmatan surga. Membayangkan saja tidak sanggup. Jadi berhayal saja tidak bisa. Kalau dunia ini mana ada kita berhayal nggak bisa, mana ada. Apa yang tidak sanggup kita hayalkan, ya. Tiba-tiba kita menjadi raja, tiba-tiba kita menjadi orang nomor satu di dunia ini, ya bisa aja, namanya menghayal. Untuk surga nggak sanggup, nggak bisa, karena jauh sekali keadaannya. Kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga, jadi tidak bisa menghayal, kira-kira begitu.
ada sedikit kisah menarik. Kisah ini banyak terjadi, bahkan menimpa salah satu ikhwan kita, cuman saya lupa namanya. Dulu waktu masih hidup sering datang ke Masjid Abbas ya. Ini mirip-mirip seperti ini. Ini karena karamah yang Allah berikan ya. Saya bacakan. Wa waqafa yusalli alaihi wahdahu, disolati oleh satu orang ya. Fatala'at sahibatul manzil, si nenek-nenek tua ini rupanya tidak ikut menyolati, hanya melihat, karena memang ketakutan, bentar-bentar melihat keluar, bentar-bentar melihat ke dalam, begitu, karena memang sedang diincar oleh sang khalifah Al-Qahir. Biasa sepanjang zaman khalifah yang terkena syubhat dikompor-kompori, diprovokasi oleh ahlul bidah untuk membenci ahlus sunnah. Salah satunya Syekhul Islam itu ya. Karena tidak bisa melawan hujahnya ya. Berbeda ketika khalifah itu ahlus sunnah, seperti Harun ar-Rasyid, seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Khalid bin Abdullah, walaupun Amir ya, itu tegak dengan hujah. Jadi tokoh-tokoh aliran sesat itu diam, tidak bergeming ketika didatangkan hujah. Nah, berbeda ketika khalifahnya, presidennya, pemimpinnya itu ahlul bidah, kan tidak bisa melawan hujahnya Imam Ahmad, melawan hujahnya Syekhul Islam, maka penjara, termasuk ini. Nah, si wanita tua ini hanya mengawasi dari luar ketika Al-Imam Al-Barbahari disolati sendirian ya. Fara'at ad-dara muli'a rijalan 'alaihim thiyab baydun wa khudrun. Dilihat oleh wanita tua ini, di rumah itu penuh dengan laki-laki yang menyolati jenazah Al-Imam Al-Barbahari dengan memakai pakaian putih dan hijau ya. Padahal hanya seorang diri laki-laki yang menyolati itu, sepupu atau keponakan dari si nenek-nenek tua itu. Falamma sallama lam tara ahadan, ketika yang menyolati itu memberikan salam, dia tidak melihat siapa-siapa. Dia tidak melihat siapa-siapa. Fastada'at al-khadima wa qal, lalu penasaran si wanita tua itu, dia memanggil khadimnya, pembantunya, yang sepertinya juga tidak ikut menyolati, menjaga dari luar. Ditanya, apa yang engkau lihat tadi? Jawabannya sama, aku melihat laki-laki yang banyak sekali memakai pakaian putih dan hijau menyolati jenazah ini. Ini salah satu karamah, dan sekali lagi ini banyak terjadi seperti yang saya ceritakan tadi ya. Tentu ini diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki ya. Waktu itu yang saya dengar, ini yang menyolati kalau tidak salah 3 atau 4 orang. Salah satunya Ustadz Abdurrahman Ayub rahimahullah, barangkali antum kenal ya. Nah, dari beliau saya mendengar ceritanya ya. Bukan beliau yang melihat, bukan, tapi orang-orang kampung. Orang-orang kampung situ nggak ada yang mau nyolati. Mereka pikir Wahabi nggak perlu disolati gitu. Nah, kalau tidak salah berdua atau bertiga yang nyolatin itu. Salah satu yang jadi imam Ustaz Abdurrahman Ayub rahimahullah. Nah, setelah pulang
Hari itu belum ada apa-apa ya. Besoknya atau besok lusanya pada cerita di situ. Ya. Itu siapa yang nyolati? Banyak sekali. Emang dia orang apa? Emang dia pejabat apa? Kok yang nyolatin banyak sekali? Padahal setahu Ustaz Abdurrahman itu cuman berdua atau bertiga yang jadi makmum. Ya. Hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Untuk tidak membuang-buang waktu, karena waktu kita sampai Isya ya, saya bacakan muqaddimah dari pentahqiq. Muqaddimah ini bukan dari Imam Al-Barbahari, dari pentahqiq. Saya bacakan. Setelah beliau menulis innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, biasa khutbatul hajah, kemudian amma ba'du, kemudian beliau mengatakan fa inna min tamami ni'matillahi 'alal ibad, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada para hamba apa? An akmala lahum hadzal din, bahwa Allah menyempurnakan agama ini. Allah telah menyempurnakan agama ini. Ini nikmat yang sangat besar. Sementara agama-agama lain sebelum Islam yang mereka bilang Yahudi, Nasrani, padahal sebetulnya adalah Islam, maksudnya syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, tidak ada ayat ini, tidak ada ayat penyempurna. Oleh karena itu orang-orang Yahudi ketika turun ayat ini, orang-orang Yahudi mengatakan seandainya ayat tersebut turun pada kami, orang-orang Yahudi, niscaya hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Kita tahu kelakuan Yahudi dari sini. Jadi hari raya itu suka-suka dia. Kami jadikan hari turunnya ayat itu, seandainya kami mendapatkan ayat itu, kami jadikan hari raya. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak berani mengatakan ini hari raya, tidak berani, kecuali wahyu dari Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Seandainya hari raya itu suka-suka Rasulullah, barangkali hari di mana beliau hijrah akan dijadikan hari raya. Seandainya hari raya itu suka-suka Rasulullah, barangkali hari ketika beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira dijadikan hari raya. Tidak. Ternyata cuman 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Ada apa di situ beliau nggak tahu, karena memang wahyu dari Allah. Hari raya dalam Islam cuman 2, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada yang lain. Dan itu bukan karangan Nabi, bukan maunya Nabi, bukan kepentingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat yang dimaksud? Saya bacakan di awal-awal surat Al-Maidah ya. Qala Allah Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian ini, Islam ini. Di Injil, di Taurat, di Zabur dan seterusnya, Suhuf, tidak ada ayat seperti ini. Telah kami sempurnakan agamamu ini, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Isa. Tidak ada. Satu-satunya ayat. Karena orang-orang Yahudi kan tahu, mereka baca perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada ayat seperti ini. Maka begitu mendengar ayat seperti ini, langsung mengatakan kalimat tadi, akan kami jadikan sebagai hari raya. Wa atmamtu lakum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku terhadap kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian.
Ini nikmat yang sangat besar. Saya baca komentar beliau ya. Walam yuqbad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diwafatkan oleh Allah, Rasulullah alaihi salatu wasallam wafat, tarakana ala bayda, beliau tinggalkan kita semua, yaitu para sahabat, ala bayda naqiyatan, berada dalam keadaan terang benderang, putih bersih, lailuha kanahariha, saking terangnya malamnya seperti siang. Apa yang dimaksud terang benderang di sini? Tidak ada syubhat, karena sifat syubhat adalah gelap. Beda dengan sifat syahwat. Sifat syahwat tidak gelap, terang. Makanya nekat, berzina, minum khamr, berjudi, membunuh. Gelap? Tidak, terang. Jangankan oleh kita, oleh pelakunya, para pezina, para pemabuk, para pelacur, para penjudi, apakah mereka tahu yang sedang mereka lakukan adalah dosa, tidak baik? Tahu. Itu yang saya maksud, tidak gelap, terang. Hanya karena nekat gitu. Beda dengan syubhat, bid'ah, gelap. Si pelakunya tidak tahu, tidak sadar bahwa sholat yang dia lakukan jurusannya neraka, puasa yang dia lakukan terancam neraka, sholawat yang dia baca sholawat syirik, tujuannya jurusannya neraka. Tahukah dia? Tidak tahu. Insya Allah belum pernah antum temukan ahlul bid'ah melaksanakan ibadah bid'ah dan mereka mengaku sedang melakukan bid'ah. Adakah? Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Mereka merasa sedang mendulang pahala, mereka merasa sedang berjihad, mereka merasa sedang taat kepada Allah, mereka merasa sedang berbuat kebaikan ya. Dapatkah kebaikan? Dapatkah pahala? Tidak. Itu yang disindir oleh Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka berbuat susah payah, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, tapi akhirnya masuk neraka, waliyadzubillah. Nah, hari itu tidak. Ketika Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar, Utsman belum ya, Abu Bakar dan Umar, terang benderang. Keadaan masih sama dengan ketika Nabi masih hidup. Artinya siapa yang sholat di hari itu insya Allah surga. Siapa yang puasa, siapa yang baca sholawat, siapa yang zakat, yang haji, yang umrah, surga. Yang neraka jelas, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, menipu. Beda dengan hari ini. Ada orang umrah, tapi dari umrahnya dia terancam neraka. Umrah apa? Umrah apa? Umrah berkali-kali, padahal dia 4 hari 5 hari di Mekah. Umrah berkali-kali. Hari Senin umrah, hari Selasanya umrah lagi, hari Rabunya umrah lagi. Mumpung masih di Mekah, umrah kan 3 jam 4 jam selesai. Nah, itu yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita dari negeri ini. Mereka tidak tahu bahwa Rasul dan para sahabat tidak pernah umrah lebih dari sekali ketika mengunjungi Mekah, kecuali udah pulang, atau udah ke Mesir dulu, atau udah ke Palestina dulu, balik ke Mekah dulu, bisa. Ini masih di Mekah ya. Inilah ahlus sunnah. Beda dengan ahlul bidah. Mana emang Nabi ngelarang?
Kan Nabi nggak ngelarang. Betul, Nabi umrohnya cuma sekali, para sahabat cuma sekali. Nabi kan nggak ngelarang umroh berkali-kali. Ya, antum bisa jawab syubhat ini mudah sekali. Ya, apakah Nabi pernah ngelarang sholat subuh 3 rakaat? Apakah Nabi pernah ngelarang sholat taraweh pakai qomat? Apakah Nabi pernah ngelarang sholat id pakai azan pakai qomat? Apakah Nabi pernah ngelarang sholat maghrib 4 rakaat? Nggak ada larangan. Kaidah yang sangat mendasar ini mereka tidak paham, bahwa ibadah bukan nunggu larangan, tapi ibadah adalah nunggu perintah. Contoh dari Rasul dan para sahabat ada apa tidak? Kalau ada kita taati, kita amalkan. Kalau tidak, jangan. Kan dalilnya jelas. Yakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati-hati kalian terhadap ibadah yang tidak pernah aku contohkan, karena semua ibadah yang tidak ada contoh dari aku dan para sahabatku bid'ah. Semua bid'ah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Ya. Sebagian saudara kita atau sebagian besar saudara kita di negeri kita ini seolah sabda Nabi ini apa ya, omong kosong gitu. Kan Nabi mengucapkan bid'ah, bid'ah, bid'ah setiap kali apa? Setiap kali mengawali khutbah. Ternyata 1000 tahun, 1400 tahun setelah Nabi wafat nggak ada bid'ah. Berarti kan Nabi omong kosong gitu. Mustahil ya. Justru yang belajar sunnah akan semakin percaya, yakin bahwa beliau betul-betul Nabi. Kan di zaman Nabi sudah ada bid'ah apa belum? Belum ada. Tapi Nabi mengucapkan bid'ah, bid'ah, bid'ah setiap kali mengawali khutbahnya. Lalu saudara-saudara kita mengatakan nggak ada bid'ah ya. Bagi saudara-saudara kan nggak ada bid'ah ya. Usholi tidak bid'ah, nawaitu tidak bid'ah, kunut subuh tidak bid'ah, tahlilan tidak bid'ah, yasinan malam Jumat tidak bid'ah, tidak bid'ah, tidak bid'ah. Nabi ngomong bid'ah ini berarti omong kosong dong. Mereka jawab ada bid'ah. Apa misalnya? Ya misalnya azan hayya ala sholahnya 3 kali. Nyari yang nggak ada. Nyari yang nggak ada prakteknya itu ya. Yang nggak ada. Ya kayak tadi lah, salat subuh 3 rakaat, itu baru bid'ah. Nyari yang nggak ada. Yang nggak ada, yang usoli, yang tahlilan, yang muludan, yasinan malam nggak disebut. Nggak disebut. Mana nahi mungkar itu mana? Maka du'atus salaf mestinya konsentrasi di sini. Mestinya jangan menghabiskan waktu sama dengan mereka bahas tentang sedekah, tentang birrul walidain, tentang ini, tentang itu, yang mereka pembahasannya sama. Agar apa? Agar kaum muslimin faham, agar kaum muslimin terselamatkan dari bid'ah-bid'ah itu. Sebab kalau kita tidak berbicara bid'ah, ya sudah, saudara-saudara kita yang awam ya jadi korban, nggak tahu mana sunnah mana bid'ah. Jadi dikiranya sunnah semua ya. Ada satu firqah di negeri kita ini, bahkan mendunia ini, membahas sunnah semua. Sunnahnya makan, sunnahnya duduk, sunnahnya nggak pernah bahas bid'ahnya gitu ya. Padahal bahas sunnah harus bahas bid'ah ya. Dan anehnya saudara-saudara kita ini membahas sunnah Nabi, mengikuti cara Nabi ketika makan, ketika tidur, ketika duduk, ketika berdiri. Begitu sholat nggak dibahas. Aneh. Mestinya sholat yang pertama kali, sholat mengikuti tata cara Nabi, sunnah Nabi, mestinya itu yang pertama. Apakah Nabi mencontohkan baca usolli misalnya, wudunya pakai nawaitul wudu'a dan seterusnya ya, mestinya itu yang nomor 1 ya. La yazighu anha ba'dahu illa halik. Tidak akan
menyimpang dari apa yang ada pada diri Rasul dan para sahabat, kecuali dia pasti binasa. Ini satu kaidah besar. Tidak boleh ragu kita mengatakan salah, batil, keliru. Nggak boleh ragu kalau beda dengan Rasul dan para sahabat. Walaupun dilakukan oleh guru kita, syekh kita, jutaan manusia, walaupun ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi misalnya. Sementara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Jangan ragu mengatakan salah. Ya, hey, la yazigu anha ba'dahu illa halik. Siapapun yang berbeda dari Rasul dan para sahabat, halik, sesat, binasa. Ya. Seperti apa yang terjadi di Masjidil Haram. Saya kira antum tahu, salat tarawihnya 2 kali, ya kan? Habis isya sekali, menjelang sahur sekali. Pertanyaan, apakah ini dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Gitu. Kalau dilakukan, jangan ragu-ragu, ikuti. Kalau antum nggak tahu ada riwayat Rasul dan para sahabat berjamaah salat tarawih 2 kali, bagaimana berani mengikuti si A, si B, si C, walaupun ulama besar, sementara itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Begitu. Ya. Jadi kebenaran itu ada pada diri Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu muncul kaidah besar, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau ibadah tersebut, ibadah mahdoh tersebut benar, pasti sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Gak mungkin ada ibadah benar Rasul dan para sahabat tidak kenal, tidak pernah melakukan. Ya. Termasuk kalau membuat sutroh-sutroh sholat di masjid-masjid, biar kalau yang sholat mau pakai sutroh gampang. Ya. Adakah ini dilakukan oleh para sahabat? Kalau iya kita ikuti, kalau tidak jangan. Ya, maksud tentu baik, agar kaum muslimin kalau sholat ada sutrohnya, barangkali dia nggak bawa tas, barangkali dia nggak bawa apa, barangkali masjid nggak ada tiangnya, jauh dari tembok, kan jadi enak tuh. Ya, tetap tidak boleh kita beda dari para sahabat, karena ini ibadah mahdoh. Kecuali gue itu mahdoh, nolong orang, sodakoh, berbakti kepada orang tua, caranya berbeda dengan Rasul dan para sahabat, nggak masalah, kan itu ghairu mahdoh. Ya. Waqad kanat hadhihi al-ummatu marhumatan fi awwali ahdiha. Umat ini, umat Islam ini dirahmati, menjadi baik dan benar itu di awal, gitu, di awal. Habis itu yang kedua, habis itu yang ketiga. Maka Nabi mengatakan, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Setelah itu, kemudian setelah itu. Hairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang dimaksud kaum muslimin adalah yang sezaman denganku, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Maka disimpulkan oleh para imam, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Jama'ahallahu 'alal huda. Allah kumpulkan mereka berada di atas petunjuk. Tidak ada satupun dari mereka yang masuk aliran sesat. Jadi tidak ada satupun sahabat yang Mu'tazilah, tidak ada satupun sahabat yang Khawarij, tidak ada satupun sahabat yang Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak ada. Seluruh sahabat adalah Ahlus Sunnah atau Al-Firqatun Najiyah atau At-Thaifatul Mansurah atau Al-Ghuraba atau As-Salaf, Salafi. Setidaknya ada 5 nama yang masyhur di kalangan para sahabat.
Ya. Jangan membuat nama ke-6, ke-7, ke-8, walaupun nama itu ada dalam Al-Quran. Apa misalnya? Hizbullah. Hizbullah bagus, kelompok Allah, pasukannya Allah, hizbnya Allah. Hizb itu kan sekarang bahasa Arab, kalau diterjemahkan apa? Partai. Partai itu bahasanya hizb. Ada Hizbul Adalah, ya. Hizb itu partai, itu kelompok. Hizbullah itu nama itu ada di dalam Al-Quran. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah, kelompok Allah itu pasti menang, pasti jaya. Tapi nama itu tidak warid di Rasul dan para sahabat bahwa mereka disebut Hizbullah, tidak. Itu istilah ketika kaum muslimin berperang dengan kaum kafirin. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Hizbullah adalah pasukan kaum muslimin, Hizbus Syaitan pasukan kaum kafirin. Bukan menjadi kelompok seperti Ahlus Sunnah, Al-Firqatun Najiyah, As-Salafi, atau Ifatul Mansurah. Tidak boleh, walaupun nama itu ada di Al-Quran. Ya, seperti yang ada di mana itu yang terkenal, Hasan Nasrullah itu di Lebanon, ya, Hizbullah, kelompok yang kuat di Lebanon, bahkan kadang mengalahkan pasukan resmi negara. Hizbullah itu. Wa allafa baina qulubi afradiha, dan Allah menyatukan hati para sahabat di manhaj yang sama, akidah yang sama, bukan di kepentingan dunia yang sama, enggak. Jadi antum jangan salah paham, kok berperang ada pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, berarti antum enggak paham. Katanya disatukan, kok berperang gitu. Yang dimaksud satu di sini adalah satu akidahnya, satu manhajnya. Maka walaupun ada pasukan Ali, pasukan Muawiyah berperang, manhaj mereka sama, akidah mereka sama, tauhid mereka sama. Nggak ada yang berbuat bid'ah, nggak ada yang berbuat syirik. Karena peperangan antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah adalah masalah dunia. Beda dengan peperangan kaum muslimin dengan kaum kafirin, ini jihad fisabilillah. Adapun pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, ini masalah dunia. Apalagi ada yang sengaja, apa istilahnya, memancing di air keruh, ya. Ada yang menghendaki peperangan itu, sementara Ali dan Muawiyah awalnya tidak menghendaki. Ya, panjang kisah tentang itu. Intinya bahwa para sahabat walaupun berantem, istilah kita ya, walaupun berantem tapi satu manhaj, satu akidah. Tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang berbuat bid'ah gitu. Kebalikan dari kita. Kebalikan dari kita, kita dengan teman kita, tetangga kita, saudara kita nggak berantem. Bahkan debat juga enggak. Tapi akidahnya masing-masing, manhajnya masing-masing. Ya. Ada yang bertauhid, ada yang syirik, tapi nggak berantem. Ya. Coba antum pilih mana seandainya ada dua pilihan seperti ini. Ya, seperti Ali dan Muawiyah lah, sampai berperang, bunuh-bunuhan. Atau seperti kita hari ini, debat, membid'ahkan begini, pokoknya berantem lah. Tapi nanti ketika di akhirat, yang berantem itu sama muslim berantem itu ketemu di surga, ketemu di surga, saling berpelukan, saling memaafkan, ya, saling senyum, mengingat kelucuan dulu waktu debat, waktu berantem, ya. Mau keadaan seperti itu? Atau
keadaan nomor dua, ya. Di dunia ini nggak berantem, berangkulan, berpelukan, saling asa, saling asik, saling asuh, ya. Ada masalah khilafiyah nggak dibahas, ada masalah syirik tauhid nggak dibahas, ya. Lalu nanti ketemu di neraka. Ayo pilih mana coba? Tentu pilih yang pertama. Tidak mungkin kita pilih yang kedua. Nah, orang-orang yang tidak paham itu, termasuk para tokoh yang gila persatuan, itu sepertinya menginginkan yang kedua. Artinya, udah masalah akhirat nanti aja lah, nggak usah kita bahas. Yang penting di dunia ini, udah nggak usah debat, nggak usah adu hujah, nggak usah berantem. Udah, yang kunut silahkan, yang nggak ya biarin, yang usoli silahkan, yang nggak biarin, yang tahlilan munudan silahkan, yang nggak mau ya biarin, nggak usah ribut, ya, nggak usah dibahas. Itu para dai itu nggak usah membahas ini bid'ah, ini syirik. Bahas saja tentang pelacuran, tentang perjudian, kan jelas itu, ya. Kan banyak kan ustaz-ustaz yang bicara seperti itu. Dikiranya berbicara tentang sunnah Nabi ini pembicaraan yang nggak jelas. Yang jelas itu pembicaraan tentang khamr, judi, korupsi, membunuh, gitu. Jadi berbicara tentang sunnah Nabi, kata mereka, nggak ada gunanya. Oleh karena itu nggak usah dibahas. Tahlilan itu bid'ah apa tidak, muludan itu bid'ah apa tidak, baca sadaqallahul adzim setelah baca Al-Quran itu bid'ah apa, nggak usah dibahas, ya. Waliyadzubillah, jangan sampai kita seperti pilihan kedua, ya. Tidak berantem, tidak cekcok, tapi nanti ketemu di neraka. Kan banyak ayat tentang itu. Bagaimana yang mengikuti dia marah, minta pertanggungjawaban dari orang yang dia ikuti, mengikuti kesesatannya, ya. Dan saling caci, saling maki di situ. Di dunianya mereka bersatu, ya. Aliran-aliran sesat, agama-agama batil di luar Islam, kan mereka saling mencintai, saling membela, saling ta'awun sesama mereka. Luar biasa mereka, ya. Firqah-firqah itu terutama yang kecil-kecil antum bisa lihat, saling membantu mereka. Walillahilham, kita tidak termasuk mereka. Haitsu istaqamat ala ta'atillahi wa rasulih, bahwa para sahabat itu tegak di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak peduli mau maksiat kepada, mau durhaka kepada raja, pimpinan, bahkan orang tua, nggak peduli, asalkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa contoh? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika pertama masuk Islam, ibunya nggak mau makan, mogok makan, ya. Tidak mau anaknya mengikuti Rasulullah SAW, ya. Jadi sunnah mogok makan itu dilakukan pertama kali dalam Islam, dilakukan oleh seorang wanita kafir yang tidak rela anaknya masuk Islam. Jelas ini sunnah sayyi'ah, ya. Dan dalam Islam tidak ada mogok-mogok seperti itu, mogok makan, mogok ini, mogok itu, berdemo ini itu, tidak ada di dalam Islam. Antum anak-anak muda jangan menirukan orang-orang kufar, bentar-bentar demo, bentar-bentar ini, mahasiswa. Bahkan dulu pernah kita dengar itu, ya, di kampus dekat arteri Pondok Indah itu, ya, sampai menjahit mulutnya, nggak mau bicara. Waliyadzubillah, ini cara-cara kufar, bukan caranya kaum muslimin. Ulaika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tentang Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, ya.
beliau tidak merayu ibunya, tapi justru menantang, ya, dengan ucapan yang sangat terkenal, wahai ibu, seandainya engkau memiliki 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu karena nggak mau makan, ya, sampai nyawa terakhir, ya, nggak ada lagi, maka tetap aku tidak mungkin keluar dari Islam. Ini bukan rayuan tapi ancaman, ya, artinya percuma engkau mogok makan, percuma wahai ibu. Kan tentu ibunya mogok makan supaya anaknya keluar dari Islam, ya. Inilah para sahabat. Jadi yang dicari betul-betul ridho Allah, yang ditaati hanya Allah dan Rasulnya. Kalau toh mereka taat kepada ibunya, berbakti kepada ibunya karena perintah Allah. Kalau dengan taat kepada ayah ibunya dan itu bermaksiat kepada Allah, tentu mereka tidak mau, ya. Lam yakunu ya'rifuna ghaira ittiba'ihi wa tawqirihi. Yang diketahui oleh para sahabat hanya taat kepada Nabi, memuliakan, itu yang dipegang teguh oleh para sahabat, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, ya. Taat kepada Nabi, taat kepada Nabi. Beda dengan kaum muslimin hari ini, ya. Cinta kepada Nabi, atas nama cinta kepada Nabi, atas nama memuliakan Nabi, lalu malah tidak taat kepada Nabi, ya. Apa? Memperingati hari kelahiran beliau atas nama apa? Cinta kepada Nabi, memuliakan Nabi, tapi justru tidak taat kepada Nabi. Karena Nabi tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mencontohkan mengingat-ingat hari kelahiran beliau. Gimana mengingat-ingat? Beliau lahir tanggal berapa, bulan apa, beliau sendiri nggak tahu. Beliau sendiri nggak tahu. Yang beliau tahu cuman harinya, yaitu hari Senin. Adapun tanggalnya, bulannya, beliau sendiri nggak tahu. Beliau sendiri nggak tahu kok. Tiba-tiba kita semua tahu 12 Rabiul Awal, padahal beliau sendiri nggak tahu. Kalau beliau tahu, tentu disampaikan, ya kan? Kalau hari kelahiran beliau ada apa-apanya, seperti 9 Dzulhijjah, seperti 10 Dzulhijjah, seperti 1 Syawal, tentu beliau akan sampaikan. Beliau tidak pernah menyampaikan tanggal berapa beliau lahir, ya. Waktu habis, kita akhiri. Mudah-mudahan kita bertemu lagi 2 pekan lagi insyaallah, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi